Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Di sini yang pertama kita melanjutkan pembicaraan stop kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ada di lokasi kerja, lalu lintas, dan di luar lokasi kerja. Telah terjadi kecelakaan ini dari Tribun Manado, Minahasa. Kecelakaan maut tadi pagi di Minahasa. Pengendara motor tewas terlindas truk terjatuh saat menyalip. Ini kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan kerja itu bukan hanya di proyek, di pabrik, tetapi kecelakaan kerja terjadi yaitu di lalu lintas. Darat, laut, udara adalah salah satu faktor kecelakaan dan harus kita hindari. Kronologinya lebih lanjut, menurut Ibtu Julio, berdasarkan keterangan dari saksi Raymond Mewah 44 asal desa Borgo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, bahwa saksi bersama keluarganya dari arah Tanawango menuju ke arah desa Senduk dengan mengendarai mobil wuling. Sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian, korban sempat mendahului kendaraan yang dikendarai oleh saksi. Beberapa saksi kemudian mendengar suara tabrakan dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban sudah terjatuh di ruas jalan menuju desa Senduk. Sedangkan kendaraan truk tronton berhenti langsung di ruas jalan arah Tanah Wongko. Saksi melihat posisi pengendara sepeda motor berada di bawah kendaraan truk tronton dan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah salah satu kecelakaan di lalu lintas. Ini terjadi di Minahasa. Kejadian seperti ini harus kita hindari. Kejadian seperti ini harus kita pastikan dimanapun kejadian kecelakaan itu terjadi, di mana saja, kapan saja, siapa saja, dan kita harus berhati-hati dan kita mengambil satu pelajaran. Yang pertama adalah untuk pengendara, pastikan tentunya kendaraan ataupun kondisi motor ataupun kendaraan mobil dalam kondisi baik, layak pakai. Yang kedua, cakap ataupun capability, kemampuan untuk mengendarai yang jadi kegagalan sehingga terjadi kecelakaan. Dan itu yang Bapak polisi selalu mengingatkan. Di situ ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu peringatan merah, kuning, hijau. Juga di situ ada rambu-rambu, hati-hati, hindari sebelah kanan dan sebagainya. Rambu-rambu di situ untuk mengingatkan. Dan yang terpenting adalah kita yang membawa kendaraan yang harus berhati-hati, karena di area jalan umum itu semuanya mempunyai kepentingan, mempunyai suatu urusan, mempunyai suatu kesibukan, dan disitulah terjadinya satu bahaya, timbul satu bahaya yang harus kita hindari. Ini sudah jelas kecelakaan kerja, tidak hanya di proyek, tapi kecelakaan kerja terjadi yaitu di lalu lintas darat, kendaraan motor, mobil, semuanya kendaraan itu ada suatu potensi bahaya yang harus kita hindari, yang harus dipastikan kita berhati-hati. Cek kendaraan. Yang kedua adalah
pastikan bahwa kondisi kosong, tidak ada kendaraan, kita mampu, dan harus dipastikan kita capability, dan jika terjadi suatu kegagalan, suatu keraguan-raguan ataupun dengan kecepatan yang sekejap, hitungan detik, akan terjadi kecelakaan. Ini sudah jelas bahwa kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berperilaku aman, safety. Safety tidak hanya di project, keselamatan tidak hanya di project, tapi keselamatan itu untuk dimanapun kita berada. Itulah pentingnya kita untuk selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengetahui, yang tidak tahu tentang keselamatan. Prinsipnya adalah berhati-hati, pastikan bahwa apa yang kita gunakan dalam kondisi aman dan baik. Faktor kecelakaan itu banyak, di sini menjelaskan sebagian kecil pengalaman dan juga share di media massa Tribun Minahasa. Saya posisi di Kalimantan Utara, di area manapun, Jakarta, Cilacap, lalu lintas menjadi faktor kecelakaan yang harus kita hindari. Semuanya tetap dalam kondisi harus dipastikan kendaraan kita aman, kendaraan kita ada pengecekan motor sebulan sekali, mobil 6 bulan sekali, harus dipastikan kondisi ataupun kendaraan kita dalam kondisi baik. Itu yang harus dipastikan. Jangan kita ceroboh, jangan kita terburu-buru. Mungkin karena terburu-buru, karena tergesa-gesa sehingga terjadinya kecelakaan. Dan pastinya ketika terburu-buru dan tergesa-gesa, apa yang dipegang, apa yang di depan tidak terlihat dan mengakibatkan kecelakaan. Itulah pentingnya kita bekerja, beraktivitas dengan selamat. Ini terjadi di Minahasa, terjadi di Minahasa, kecelakaan kerja hari ini, dan Masya Allah mengakibatkan fatality, sehingga akan menjadi rekod sumbangsih kecelakaan, kemenaker statistik kecelakaan. Harus kita reduce, harus kita hindari. Semua aparat pemerintah untuk menggalakkan polisi, TNI untuk menggalakkan untuk sebagai pelopor keselamatan berkendara, safety sebagai pelopor keselamatan di project. Tetapi yang namanya kecelakaan adalah suatu hal yang sangat riskan, harus kita hindari dimanapun kita berada. Terjadi kecelakaan, kembali saya ingatkan untuk selalu memperhatikan kendaraan ataupun peralatan yang kita gunakan untuk selalu untuk dipastikan aman, dan itu perilaku tidak aman, menyerobot, tergesa-gesa, kondisi tidak aman, yaitu dalam kecepatan yang tinggi. Kondisinya mobil, ada mobil, dan perilakunya adalah yaitu mengebut, nyalip. Itu yang harus diperhatikan. Jika terjadi suatu kecelakaan, siapa yang merugi? Keluarga korban. Dan kita menginginkan jangan sampai terjadi kecelakaan
untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua bahaya. Dan setelah itu kita ikhtiar semua peralatan kendaraan harus kita cek aman baik. Yang kedua, jangan sekali-kali nyalip. Jangan sekali-kali nyalip. Karena kita tidak tahu di depan seperti apa, karena kondisi licin, kondisi banyak kendaraan dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Inilah sangat prihatin sekali. Saya kemarin menyampaikan di hari Rabu menyampaikan tentang stop kecelakaan. Untuk kecelakaan yaitu salah satunya adalah lalu lintas. Sekarang hari Jumat 25 November terjadi kecelakaan. Ini di satu titik, di satu kota. Bagaimana di seluruh Indonesia Raya. Kita pentingnya menjaga keselamatan kita, tahu tentang safety, tidak tahu tentang safety, itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, selalu mengingatkan untuk para pengendara menggunakan helm dan jangan mengebut, dan tentunya harus memiliki SIM C, SIM A, mematuhi peraturan, intinya peraturan rambu-rambu. Melanggar rambu-rambu, tergesa-gesa, terjadi kecelakaan. Kalau kita nurut dengan aturan apa yang sudah ada, insya Allah Allah memberikan perlindungan kepada kita. Allah memberikan kemudahan segala urusan dunia. Mudah-mudahan yang kita perjuangkan, bekerja dengan selamat untuk keluarga, menjadikan berkah. Ketika kita lupa dengan keselamatan, kita yang tahu tentang keselamatan, ingatkan kepada teman-teman kita, jangan diem aja. Oke, ingat, keselamatan itu sangat penting. Hanya waktu kita tidak tahu ke depan, kita harus berperilaku aman, harus berperilaku baik dan bekerja ataupun melaksanakan aktivitas untuk masyarakat Indonesia. Tetap nomor satu adalah cek kendaraan, yang kedua jangan nyalip, yang pastikan aman, yang ketiga adalah berhati-hati di area kendaraan ataupun di perjalanan. Itu akan mengakibatkan fatality kalau kita tidak berhati-hati. Di situ ada potensi unsafe act, unsafe condition. Unsafe actionnya yaitu mengebut ataupun nyalip. Unsafe condition ya, kondisinya yaitu ada truk kecepatan tinggi, kondisinya, kondisi dan perilaku. Kondisinya ada tronton, perilakunya apa? Mengebut, nyalip, bahasa Indonesianya nyalip. Ya, itulah salah satu contoh kecelakaan yang terjadi pada hari ini tanggal 25 November 2021, yang harus dipastikan semuanya mengingatkan kepada keluarga, sahabat, teman yang untuk berhati-hati dalam hal berkendara. Mungkin cukup di sini, kita lanjutkan lagi besok ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saling mengingatkan karena kita sampaikan walaupun hanya satu kata, hati-hati, jaga keselamatan. Mudah-mudahan menjadikan
amal soleh, benar-benar menjadikan ibadah niat baik kita kepada sesama. Dan inilah yang terpenting dalam hidup. Khairun nas anfa'un nas, sebaik-baiknya manusia adalah untuk manfaat kepada manusia, untuk berperilaku baik, mengajak kebaikan. Dan kejadian ini adalah yang sangat fatality yang harus kita hindari, dan tetap menjalankan aktivitas. Hati-hati, waspada. Salam K3 dari saya pribadi yang haus akan ilmu safety, tapi saya sedikit mengamalkan ataupun menyebarkan ataupun sedikit sharing tentang safety dunia K3 di project. Dan kita di sini sedikit saya sharing tentang kecelakaan kerja, tidak hanya di project, tapi tadi sudah jelaskan di mana di lalu lintas terjadi kecelakaan. Hal-hal yang menjadikan kita merenung untuk selalu hati-hati dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya kita memohon, berdoa kepada Allah. Hakikatnya adalah Allah semua yang terjadi di dunia ini, dan kita tetap harus berusaha ikhtiar, yaitu berperilaku baik, kondisi aman dan perilaku aman. Dari kami, saya pribadi mengajak untuk segenap warga Indonesia di Minahasa, Jabodetabek, seluruh Indonesia untuk berperilaku baik, untuk berkendara baik, dan tetap ada nilai-nilai potensi bahaya dimanapun kita berada. Dari kami cukup, terima kasih, mohon maaf, kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.